berjumpa lagi bersama kami di Bicaro, Bincang Akademi Rokania. Saya Dayu Khalifah akan memandu acara kita pada siang hari ini. Hari ini kita kedatangan oleh salah satu bintang tamu, yakni Bung Yulianto Irawan. Bener ya? Ya, Ya, apa kabar Bung? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bung Yulianto Irawan ini adalah salah satu seniman mural yang berasal dari Ujung Batu. Ya, jadi Bung Yulianto ini, atau saya panggil Bung Yuli boleh ya? Boleh. Ah ya boleh. Sebelumnya saya mau tanya menjurunya Ujung Batu di mananya nih, Bung? Di tepatnya itu di RK Harapan, RT 3, RW 11. Ya, RW 11 di Ya. RK Harapan. Ya. Nah, jadi warga-warga RK Harapan, kami kali ini sedang bersama salah satu warga dari RK Harapan. Sebelumnya untuk menjadi seorang seniman mural nih, seniman, apakah kegiatan ini itu udah lama atau belum nih? Dari kapan kegiatan ini? Ya. Kalau kegiatan berkesenian itu mulai dari SMP sudah ya. Oh, dari SMP, Dari SMP sudah punya ketertarikan. Ya, ketertarikan terhadap seni, khususnya di bidang seni rupa, lukis. SMP, SMA, terus tamat SMA melanjutkan di perguruan tinggi, tepatnya itu di kota Yogyakarta. Di Jogja. Ya. Berarti ketertarikan dari seni itu ada sejak dari muda, dari remaja, Ya. masih belia bahkan ya. Ya, betul. Ya. Sebelumnya tadi Bung Yuli menyebutkan bahwasanya berawal dari lukis. Nah, teman-teman ini dari pengikut TV official Rokania itu mungkin banyak yang belum tahu apa perbedaan daripada lukis dan mural serta mungkin graffiti. Ada sangkut pautnya tidak ini? Pada dasarnya ada sih ya, ada. Itu mungkin beberapa, kalau secara garis besar kita agak sulit untuk membedakan antara lukis. Sebenarnya ini ada terjadi ambigu ya atau absurd. Maksudnya kalau lukis itu ya ada beberapa gaya lukis, tetapi kalau untuk mural itu dia sifatnya universal. Oh, Jadi universal. lukis itu ya seperti itu. Lukis itu ya mural seperti itu. Mural itu belum tentu seni lukis. Dia lukis itu seperti kalau kita umpamakan itu dia, kalau kebetulan saya jurusannya itu seni murni. Seni murni. Ya, seni murni itu penciptaan. Jadi seni murni itu ada 3, kalau seingat saya ya. Kalau saya tidak salah itu patung, desain grafis, dan seni lukis. Nah, seperti itu. Jadi kalau lukis itu ya kalau dikatakan seberapa jauh atau seberapa dekat perbandingan atau perbedaan lukis, mural, dan grafiti memang sedikit ambigu ya. Tapi setidaknya mural itu kalau melukis itu bisa di atas kertas, bisa di atas kain kanvas, bisa di hardboard juga bisa, kaca juga bisa. Tetapi kalau mural itu kurang lebih seperti ini secara bahasa. Melukis pada bidang yang cukup luas dan sifatnya itu permanen, seperti tembok-tembok publik, ada juga intinya di tembok-tembok yang bersifat permanen. Kalau graffiti itu tindakan seni atau proses berkesenian yang di dalamnya terdapat unsur garis, warna, bentuk, dan volume, dan ditujukan atau divisualkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Ada tulisan-tulisan, ada nama-nama, ada inisial-inisial seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu pandal. Oh, ada pandal ya, juga. Pandal lagi. Jadi pandal itu
sedikit tambahan, grafiti itu biasanya mereka tidak melakukan proses perizinan seperti itu. Biasanya. Ada juga yang melakukan proses atau meminta izin kepada pemilik ruko atau tembok. Nah, kalau pandal itu sama sekali tidak butuh perizinan dari pemilik. Berarti Nah, suka-suka yang mau buat aja. ya, pandal itu lebih tindakan yang agak ekstrim kalau menurut kami. Jadi mengekspresikan sesuatu itu tidak bisa saja dengan hujatan atau dengan makian atau ya intinya agak merusak lah seperti itu. Ya, Jadi itu tadi ya pemirsa perbedaan antara lukis, grafiti, mural, dan tadi ada tambahan pandal. Nah, karena menonton dari sini kita bisa tahu nih ya, saya sendiri ya, pribadi belum mengetahui, saya taunya gambar-gambar aja. Yang penting gambar namanya lukisan. Ternyata ada karakteristik dan kelas-kelasnya yang lain. Nah, selaku saya mahasiswa nih, Bung Yuli, saya cukup tertarik dan sangat tertarik sebenarnya. Saya sangat tertarik karena saya juga dari mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra yang mana di dalamnya pasti ada seni. Cuma kalau bahasa dan sastra ini lebih kepada kata-kata ya. Berarti bisa jadi saya nih kolaborasi nih sama Bung Yuli nanti. Saya rangkai kata-katanya Bung Yuli yang boleh, boleh. mengekspresikannya dengan gambaran. Nah, saya sudah baca itu yang situs yang diterbitkan salah satu media yaitu Lenggok Media tepatnya. Bung Yuli ini ada mengadakan sebuah festival mural sekabupaten. Ya, Itu Bung Yuli yang menajanya atau bersama tim atau ada pihak lain? kalau untuk perlombaan ini sebenarnya sudah mulai dari 3 tahun. 3 tahun belakangan Ya, ini ya. 3 tahun belakangan itu sudah diadakan pertemuan, sudah mengajukan ke beberapa pihak sudah, tapi belum terlaksana. Ya pada 2024 ini atau pada 2023 ini alhamdulillah kita Serikat Mural Rokan Hulu juga berkolaborasi dengan eh, pengembang stadion itu. Nah, jadi kita bermufakat atau berkolaborasi dan juga ada dari pihak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya juga mendesak karena beliau juga cukup berjasa dalam pembugaran Stadion M Jamil yang berada di Jumbatu. Oh, berarti Ya, festival ini akan diadakan di Stadion M ya, Jamil Ujung betul. Batu Ya, ya. ya. Nah, masyarakat Ujung Batu, festival mural sekabupaten dibuka itu untuk umum. Ya ada dua kategori, Mm-mm. kategori umum dan juga Ya. kategori SLTA sederajat seperti itu. Jadi kalau untuk umum itu kami mengikut sertakan atau mengkategorikan juga perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Rokan Hulu itu juga terdiri atau juga termasuk dalam kategori umum seperti itu. Nah, untuk perlombaannya sendiri itu untuk individu atau bisa tim? Ya, kalau untuk perlombaan itu sebenarnya kalau di dalam juknis atau di dalam brosur itu satu kelompok itu terdiri dari 3 orang atau lebih. Tetapi kami juga mendapat eh, telepon atau WA ada yang menanyakan, Bang, kalau atau Bung, kalau kita atau kami atau saya sendiri boleh tidak seperti itu? Ya, kami dengan tegas menjawab apa salahnya seperti itu. Intinya karya yang diajukan atau dalam proses berkesenian itu, khususnya di dalam perlombaan mural itu, mampu untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan panitia. Mau orangnya satu, mau dalam satu kelompok itu ada 3, itu bebas seperti itu. Oh, berarti Ya, dia bebas. Panitia menyarankan untuk 3 orang atau lebih. Tetapi jika Anda ingin mendaftarkan diri Anda sendiri, silahkan, ya, sangat ya, dipersilahkan. ya, ya, Nah, betul. omong-omong tentang festival mural sekabupaten nih, Bung.
tanggal berapa sih pelaksanaan dari festival kita ini? Eh, Insya Allah acara mural itu akan kita laksanakan pada tanggal 17 Desember 17 Desember 2024. 2024. Ya, Nah, masih setahun lagi nih pemirsa, ya, masih bisa belajar dan menggali potensi teman-teman di sekitarnya. ya. Jadi 17 Desember 2024 Festival Mural se-Kabupaten Rokan Hulu akan dibuka oleh Bung Yulianto beserta tim. Untuk hadiahnya nih, ada nggak nih Bung? Ya, kalau untuk hadiah totalnya itu cukup besar, yaitu 20 juta rupiah. 20 juta Ya, rupiah untuk total hadiah. total hadiah, seluruh hadiah yang digelontorkan. Ya, betul. Dan juga setiap peserta itu chatnya juga sudah tersedia seperti itu. Berarti Ya. registrasi itu ada chatnya, disediakan Ya, chatnya. jadi untuk registrasinya itu sebesar 250.000. Di dalamnya itu mendapatkan fasilitas 2,5 kg cat terdiri dari warna merah, biru, kuning, hitam dan putih seperti itu. Warna primernya, warna Ya, utama nih. warna Nah, saya primernya. nih pemirsa kalau warna-warna masih lumayan tahu, tapi kalau untuk menggambarnya kurang tahu nih, Bung. Jadi Festival Mural Sekabupaten akan diadakan di 17 Desember 2024 dengan total hadiah 20 juta rupiah. Pelaksanaannya ada di Stadion M. Jamil Ujung Batu yang ada di Jalan Yahardeka. Betul. Nah, berarti kami selaku mahasiswa ini bisa mendaftar ya? Ya, boleh. Sangat bisa. Ya, kalau di dalam berkesenian itu, dan saya yakin anak SMA itu juga, karena mural itu lebih pesan yang disampaikan atau tujuan untuk pembuatan mural itu dalam proses berkesenian itu sebenarnya untuk mengasah ide-ide kritis seperti itu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, hal itu ada dalam bentuk persuasif, ada berbentuk dia kontradiktif, mungkin secara frontal ingin menyampaikan. Nah, kami juga berharap atau memiliki harapan kepada universitas yang dikategorikan umum itu dan juga masyarakat yang kategori umum itu, kami ingin melihat seberapa banyak perupa-perupa mural yang berada di Kabupaten Rokan Hulu seperti itu. Kami juga menginginkan dan ini festival ini kami juga menginginkan tidak hanya dilakukan atau kita adakan untuk kali ini. Jadi ada yang mural berikutnya, mural berikutnya, mural berikutnya, ya seperti itu. Maka harapan kita ini Ya. akan menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan ya, Bung ya. Betul, ya. Dan tentunya akan melahirkan seniman-seniman mural yang selama ini mungkin terpendam nih, karena banyak masyarakat yang mengatakan salah tanggap karena adanya tadi mungkin pandal yang tidak memiliki, yang tidak meminta izin lah ya, istilahnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya coret-coret di dinding itu merusak gitu. Jadi di sini Bung Yulianto bersama dengan tim itu ingin mengangkat harkat dan martabat lah kita bilang, harga diri mural, di mana mural yang tadinya dianggap oleh masyarakat luas itu sebagai sebuah kegiatan yang tidak bermanfaat menjadi kegiatan bermanfaat yang penuh arti, di mana di sana bisa kita memberikan ekspresi diri, memberikan kritikan. Siapa tahu kan selama ini ingin memberikan kritik tapi dibungkam. Apalagi ini memasuki tahun-tahun panas. Ya. Jadi mural itu bisa mengangkat atau merubah suatu wilayah, khususnya di sosial politik, sosial budaya. Contohnya itu tulisan atau kalau dibilang pandal ya boleh, dibilang grafiti ya boleh, dibilang mural ya boleh. Ada beberapa mural yang berada di ibu kota seperti Kamilapat. Nah, ada bahasa, memang secara bahasa itu
secara fisik itu tulisannya hanya kami, ya aku lapar Iya, atau aku kami lapar, lapar. kami lapar. Tetapi dengan bahasa yang agak frontal, tetapi memiliki makna yang menurut kami atau menurut saya pribadi itu cukup berkesan dan juga dilihat oleh jutaan, nah, seperti itu, atau ribuan atau jutaan masyarakat Indonesia. Nah, dia bisa merubah pola pikir atau menghambat birokrasi yang ya bisa dikatakan yang kurang baik atau keputusan yang agak yang kurang tepat. Nah, kita bisa contohnya itu seperti itu. Terus fenomena Jokowi not out, nah seperti itu. Terlepas siapa yang membuat, apakah itu baik atau buruk, terlepas daripada itu semua, karena art is not crime, seperti itu. Seni bukanlah suatu Seni bukanlah suatu kejahatan, ya. Nah, itu tadi pemirsa, di mana mural ini bisa mengangkat sebuah suara yang tadinya diredam, dibungkam, tanpa harus kita merasa menjadi seorang kriminal. Di mana mural ini membantu kita memberikan perubahan-perubahan kepada misal kita bilang politik, sosial budaya, atau misalnya seperti saat sekarang ini yang sedang beredar adalah kasus peperangan di Gaza, di mana masyarakat Indonesia menyuarakannya dengan masyarakat dunia bahkan menyuarakannya dengan gambaran semangka nih. Ya, betul. Maka kan itu menyuarakan sebuah kemanusiaan. Kita menyuarakan dukungan-dukungan kita kepada saudara-saudara kita. Nah, jadi mural ini bukan sebuah coret-coretan belaka ya kan, Bung? Banyak makna dan arti yang dalam di dalamnya. Ya. Nah, saya selaku pembawa acara nih di podcast Bicaro menyatakan dengan gamblang bahwasanya kami mahasiswa dan juga seluruh sivitas yang terlibat di dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Rokania menyatakan dukungan penuh kepada Bung Yulianto dan tim yang akan melaksanakan Festival Mural Sekabupaten. Yang mana nantinya akan melahirkan musisi sampean kan pemirsa, seniman maksud saya, seniman-seniman mural terbaru dan tersegar yang nantinya akan menjadi penerus daripada seni dari mural ini ya. Ya, betul. Nah, jangan lupa daftarkan diri Anda juga tim untuk Festival Mural Sekabupaten. Anda bisa lihat di blog website dari Lenggok Media untuk ketentuan syarat dan kontak personnya. Dilaksanakan pada 17 Desember 2024 di Stadion M. Jamil. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Bung Yulianto Irawan seputar tentang mural dan sedikit grafiti serta lukisan yang menambah wawasan-wawasan kita semua. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang mengetahui tentang festival ini ya pemirsa, karena ini suatu kegiatan yang penting tapi masih berada di bawah. Dan tinggalkan komen Anda untuk memberikan saran kepada kami siapa yang harus kami undang pada episode Bicaro selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kami terus berkembang dan bisa memberikan informasi kepada Anda. Baik Bung Yulianto, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan kepada kami. Saya Dayu Khalifah, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di Bicaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.